Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Raka. Usia 35 tahun. Pekerjaan karyawan swasta di sebuah perusahaan distribusi besar di Jakarta. Aku tinggal di rumah kecil sederhana di daerah Ciputat bersama istriku, Anjani. Dia wanita yang lembut, penyabar, dan misterius. Tapi dalam artian yang membuatku terus ingin mengenalnya lebih dalam setiap hari. Anjani adalah seorang janda tanpa anak. Setidaknya begitu yang dia ceritakan padaku saat kami mulai menjalin hubungan 3 tahun lalu. Dia tak pernah terlalu suka membahas masa lalunya, apalagi soal pernikahan sebelumnya. Tapi aku pun bukan tipe orang yang suka menggali luka lama orang lain. Selama dia baik, setia, dan penuh kasih, buat apa aku pedulikan siapa dia sebelumnya? Hari-hariku dengannya sederhana. Pulang kerja disambut senyuman hangat dan aroma masakan rumahan yang selalu bikin aku rindu rumah. Pagi-pagi, dia selalu menyelipkan catatan kecil di dalam tas bekalku. Hal-hal kecil itu yang bikin aku yakin bahwa aku sudah menikahi wanita terbaik di dunia. Namun, hidup selalu punya cara memutar cerita, bukan? Awalnya, aku tak curiga sama sekali. Tapi setelah Lebaran tahun lalu, Anjani mulai terlihat sering kelelahan. Aku pikir mungkin dia kelelahan karena pekerjaan rumah. Jadi aku coba bantu semampuku. Tapi kemudian dia mulai sering keluar rumah sore hari, dan baru pulang malam-malam dengan alasan mendapat pekerjaan paruh waktu membersihkan rumah orang. Sayang, aku dapat kerja bersih-bersih rumah ibu pejabat di Bintaro. Lumayan honornya, katanya sambil menggulung lengan bajunya, mengelap keringat di dahi. Aku sempat heran, karena dia tak pernah cerita sebelumnya sedang mencari pekerjaan tambahan. Tapi aku biarkan saja. Aku tahu dia wanita mandiri yang tak suka terlalu bergantung. Aku bangga sama kamu, kataku waktu itu sambil mengecup keningnya. Dan dia hanya tersenyum kecil, senyum yang kurasa agak terpaksa. Beberapa minggu kemudian, dia mulai sering menyebut-nyebut nama, Budina, katanya majikannya. Tapi anehnya, dia selalu bicara dengan nada hati-hati. Tak pernah menyebut nama lengkapnya. Tak pernah menyebut alamat rumahnya dengan jelas. Aku pernah tanya sekali, boleh aku antar kamu kerja suatu hari? Dia langsung menolak. Katanya dia malu. Rumah majikannya besar sekali dan takut aku merasa rendah diri. Lagian ini cuma sementara. Kak, kalau tabungan kita udah cukup, aku berhenti kok. Jawabnya, sambil menunduk menahan ekspresi. Aku diam. Tapi dari situ, aku mulai memasang radar. Aku coba lihat ponselnya ketika dia tidur. Tapi dia pakai kata sandi. Padahal sebelumnya tidak. Ponselnya juga mulai sering disembunyikan. Ada satu malam, dia mandi lama sekali. Aku penasaran dan iseng membuka tas kecilnya yang tergantung di belakang pintu. Di dalamnya ada kartu nama bertuliskan, Dina Alko Property, dan alamat kantor di daerah Kemang. Hatiku makin tak tenang. Besoknya, saat dia keluar rumah untuk kerja, aku coba kirim pesan. Sayang, makan malam bareng yuk. Aku jemput nanti ya. Tak ada balasan sampai malam. Ketika pulang, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Maaf, tadi sinyalnya jelek di rumah Budina. Katanya sambil masuk ke dapur dan buru-buru masak mie instan. Aku perhatikan dari belakang. Tangan yang biasanya cekatan, kini malah gemetar saat memegang sendok. Matanya sembab, seolah baru habis menangis. Dan saat itulah aku sadar, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bukan sekadar pekerjaan tambahan, tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengguncang rumah tangga kami yang selama ini terlihat sempurna. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Anjani belum sempat bangun. Aku duduk di sisi ranjang, memandangi wajahnya yang damai dalam tidur. Tapi damai itu terasa palsu sekarang. Aku tahu, ada perang besar yang sedang disembunyikannya di balik kelopak matanya yang terpejam.
Hari itu aku izin kerja setengah hari. Alasan di kantor? Orang tua sakit. Alasan sebenarnya? Aku ingin tahu kemana istriku sebenarnya pergi setiap sore. Dan siapa Budina yang terlalu sering disebut tapi tak pernah bisa kujumpai. Sekitar pukul 2 siang, aku mengendap keluar rumah setelah melihat Anjani berpakaian rapi seperti biasanya. Kemeja lengan panjang polos, celana bahan hitam, dan topi kecil yang menutupi sebagian wajahnya. Gaya yang menurutku agak janggal untuk seorang art. Ia naik angkot ke arah Bintaro, dan aku mengikutinya dengan motor, menjaga jarak. Perasaan campur aduk, antara takut, marah, dan entah apa. Tapi aku perlu jawaban. Aku tak sanggup hidup dengan tanda tanya. Setelah hampir 1 jam perjalanan dan beberapa kali ganti kendaraan, akhirnya Anjani turun di sebuah komplek elit yang dijaga satpam dan kamera pengawas. Aku berhenti agak jauh, berdiri di balik pohon besar. Mataku mengikutinya masuk ke sebuah rumah besar berwarna putih gading. Pagar hitam tinggi, taman yang rapi, dan balkon 2 tingkat. Rumah orang kaya jelas. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita keluar dari dalam rumah, menyambut Anjani yang kini tampak menunduk dalam-dalam. Mereka bicara sebentar. Anjani mencium tangan wanita itu, gestur khas art terhadap majikannya. Lalu masuk ke dalam. Jantungku berdebar keras. Tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam cara Anjani membungkuk itu yang membuatku merinding. Terlalu dalam, terlalu tertekan. Aku menyalakan motor dan pergi. Tidak pulang. Aku butuh waktu sendiri untuk mencerna semuanya. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, aku buka ponsel dan coba cari tahu soal Budina. Kubuka media sosial, ketik nama Dina Properti Kemang. Beberapa menit kemudian, muncul profil Instagram dengan nama Dina Arfiana, CEO Dina Oko Properti. Aku buka akun itu, dan dunia seakan berhenti berputar. Di salah satu unggahan, ada foto Dina bersama seorang pria. Dan pria itu, Dimas, sahabat lamaku. Dimas yang dulu sering satu tim futsal denganku saat kuliah. Dimas yang pernah bercerita tentang mantan istrinya yang meninggalkannya tanpa pamit. Aku mengusap wajahku keras-keras. Anjani, Dimas, Dina. Mereka semua saling terhubung. Dan aku merasa seperti orang paling bodoh yang baru saja duduk di tengah drama yang sudah diputar sejak bertahun-tahun lalu. Malamnya, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Anjani pulang dengan wajah lelah. Tapi kali ini, tak ada senyum, tak ada cerita soal pekerjaan. Ia langsung masuk kamar dan tidur lebih cepat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, lampu temaram. Di tanganku, ada secari kertas hasil cetak foto dari Instagram tadi. Foto Dina dan Dimas berdiri di depan rumah yang sama, rumah tempat istriku bekerja. Keesokan harinya, aku tak bisa menahan diri lagi. Saat sarapan, aku langsung menaruh foto itu di meja makan. Anjani mematung. Aku tahu semua, kataku pelan. Rumah itu, rumah mantan suamimu, kan? Tangannya gemetar memegang sendok. Wajahnya pucat. Kamu ikut aku kemarin. Aku tak menjawab. Mataku menatapnya lurus. Jawab aku. Kenapa kamu kerja di sana? Kenapa kamu nggak pernah bilang? Anjani menggigit bibirnya kuat-kuat. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak punya pilihan, Kak. Pilihan apa? Kau menyamar jadi art di rumah mantan suamimu sendiri. Kau berbohong setiap hari. Dia berdiri, kursi bergeser kencang. Aku cuma ingin dekat dengan anakku. Seketika itu, dunia terasa membisu. Aku menatapnya. Anakmu. Air matanya tumpah. Iya, anakku. Kak. Dimas merebutnya dariku saat perceraian. Dia dan Dina bilang aku nggak layak mengasuh karena aku nggak punya penghasilan tetap. Aku kalah. Mereka bawa anakku, dan aku nggak pernah lihat dia lagi. Anjani jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa dia tahan lagi. Aku nggak tahan, Kak. Aku rindu anakku. Aku cuma pengen lihat dia tumbuh. Walau dari kejauhan. Aku rela jadi pembantu.
Asal aku bisa dengar suaranya, bisa lihat dia tidur, bisa nyuci bajunya, itu udah cukup buatku. Aku terdiam. Seluruh amarahku menguap begitu saja, digantikan rasa sakit yang tak bisa kujelaskan. Tapi kenapa kau tak pernah cerita dari awal? Anjani mengusap air matanya dengan punggung tangan. Karena aku takut. Takut kamu akan ninggalin aku. Takut kamu merasa aku hanya bawa beban dari masa lalu. Aku berdiri, tak sanggup menatap wajahnya lebih lama. Ada rasa kecewa yang menggumpal di dadaku. Bukan karena masa lalunya, tapi karena semua ini disembunyikan begitu lama. Aku butuh waktu, ucapku singkat, lalu berjalan keluar rumah. Di luar, langit mendung. Hujan pertama bulan ini akhirnya turun. Dan bersamaan dengan itu, aku tahu, rumah tangga kami tak akan pernah sama lagi. Aku berjalan tanpa arah. Langkahku berat, jaketku basah, tapi aku tak peduli. Suara klakson mobil, gerimis yang menghantam aspal, dan gemuruh langit hanya jadi latar belakang dari badai yang sedang berkecamuk dalam pikiranku. Bagaimana bisa istriku, wanita yang setiap malam kupeluk dengan penuh kasih, menyimpan rahasia sebesar ini? Bukan hanya soal masa lalu, tapi soal seorang anak, darah dagingnya sendiri, yang selama ini tak pernah ia sebut. Anjani menyamar, menyelinap masuk ke rumah mantan suaminya, rela menjadi art, demi bisa dekat dengan anaknya. Dan aku, selama ini hidup dalam kebohongan, seolah jadi tokoh figuran dalam kisah hidupnya yang sebenarnya jauh lebih kelam dari yang kubayangkan. Sudah 3 hari sejak percakapan itu, kami nyaris tak bicara. Di rumah, suasananya dingin. Makan pun tak lagi semeja. Anjani lebih banyak diam. Lebih banyak menangis diam-diam di kamar. Dan aku lebih banyak duduk di teras, menatap jalanan kosong. Tapi sore itu, semuanya berubah lagi. Pukul 5 sore, saat aku baru pulang kerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Maaf, ini suaminya Bu Anjani? Saya Sari, art di rumah Bu Dina. Saya cuma ingin kasih tahu. Bu Dina baru tahu identitas Bu Anjani. Dia ngamuk. Anjani diusir siang tadi. Saya khawatir dia belum pulang. Jantungku mencelos. Aku langsung berlari ke kamar, berharap dia sudah ada di rumah. Tapi kamar kosong. Telepon genggamnya tertinggal di meja. Sandalnya pun masih tergeletak di dekat pintu. Dengan cepat, aku menyambar jaket dan kunci motor. Tanpa pikir panjang, aku melaju menuju rumah itu. Rumah besar yang dulu hanya kulihat dari kejauhan. Kali ini, aku berdiri tepat di depan pagarnya. Terkunci. Aku memencet bel. Lalu seseorang keluar dari balik pintu gerbang kecil. Seorang wanita tua, mungkin satpam rumah tangga. Maaf, saya Raka. Suaminya Anjani. Dia kesini tadi siang, kan? Wanita itu tampak gugup. Sudah pulang, Mas, tapi jalannya sempoyongan. Mukanya babak belur. Saya kasihan, tapi saya nggak bisa bantu. Ibu Dina marah besar. Mereka mukul istri saya? Suaraku meninggi, gemetar menahan amarah. Nggak tahu pasti, Mas, tapi tadi sempat terdengar teriakan. Lalu pintu dibanting. Saya cuma pembantu. Mas, saya nggak berani ikut campur. Aku mengangguk cepat dan kembali ke motor. Jantungku berdegup tak karuan. Jika Anjani pulang dalam kondisi terluka, kenapa dia belum sampai rumah? Aku menyusuri jalanan sekitar komplek. Aku berbelok ke ganggang kecil, berharap menemukan sosoknya di pinggir jalan, di halte, atau entah di mana. Tapi tak kutemukan apa-apa. Hingga aku melihat sesuatu di pojok taman kecil dekat masjid. Seorang wanita duduk di bawah pohon ketapang, memeluk lututnya. Pakaiannya kusut, wajahnya lebam, rambutnya berantakan. Anjani. Aku berhenti, berlari ke arahnya. Sayang. Aku berlutut di depannya, mencoba menyentuh wajahnya yang lebam. Tapi dia menepis pelan. Aku baik-baik saja, Kak, jangan lihat aku sekarang. Ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Aku nggak peduli seperti apa kamu sekarang.
Kamu istriku. Aku menariknya dalam pelukanku, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitar taman. Aku memeluknya erat, seolah mencoba menahan seluruh luka yang mengalir dari tubuhnya. Tangisnya pecah di dadaku. Malam itu, aku membersihkan luka di pelipisnya dengan air hangat. Ia tak banyak bicara, hanya menatap kosong ke dinding. Tapi aku tahu, hatinya hancur. Dia tahu kamu siapa? Tanyaku sambil membasahi kain. Anjani mengangguk pelan. Dina dapat kabar dari tetangga. Katanya ada art baru yang mirip banget sama mantan istrinya Dimas. Dia cari tahu, lihat foto lama di rumah, dan marah besar. Dan Dimas. Anjani terdiam. Napasnya tersengal pelan. Dia nggak bela aku. Dia bilang aku gila karena masuk rumah mantan dan berpura-pura jadi orang lain. Dia bilang aku ibu yang tak tahu diri. Aku mengepalkan tangan. Kamu masuk rumah itu bukan karena ingin kembali pada mereka. Kamu masuk karena kamu ibu. Anjani menatapku. Air matanya kembali jatuh. Tapi sekarang, aku nggak akan bisa lihat anakku lagi. Kak, mereka akan pindah. Dina bilang dia nggak mau anaknya terkontaminasi oleh pembohong seperti aku. Aku menggenggam tangannya. Kalau kamu mau, kita lawan mereka. Kita bawa ke jalur hukum. Matanya membelalak. Kita. Aku mengangguk mantap. Iya. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kamu nggak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, dia tersenyum. Pucat, tapi tulus. Keesokan harinya, kami pergi ke pengacara. Membawa semua bukti, akta lahir, surat perceraian, bukti pengiriman uang rutin selama anak itu masih bayi, semua yang bisa membuktikan bahwa Anjani bukan ibu yang tak bertanggung jawab, seperti yang selalu diklaim Dimas. Gugatan pun diajukan. Hak asuh atas anaknya yang kini berusia 7 tahun. Dan itulah awal dari perang yang lebih besar. Dimas melawan. Menggunakan kuasa hukumnya. Dina bahkan melibatkan media. Ia menyebut Anjani sebagai penipu, menyebarkan cerita palsu ke sosial media, membuat opini bahwa Anjani berbahaya bagi anak. Tapi kami bertahan. Minggu demi minggu, kami menghadiri persidangan. Anjani bersaksi. Tangisnya mengalir saat menceritakan bagaimana ia dipaksa menyerahkan anaknya karena dianggap miskin. Bagaimana ia setiap malam merindukan suara anaknya. Dan akhirnya memilih menyamar hanya demi melihat wajahnya dari dekat. Dimas mencoba menyangkal. Tapi saat hakim meminta tes DNA, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Anak itu memang darah daging Anjani. Tapi di balik kemenangan itu, ada kenyataan pahit yang menanti. Hakim berkata, kami akan mempertimbangkan hak kunjung secara terbatas. Tapi mengingat kondisi anak yang sudah hidup bertahun-tahun dengan keluarga angkatnya, memisahkannya secara paksa bisa berdampak psikologis. Maka hak asuh tetap pada orang tua angkat, dengan evaluasi berkala. Anjani menangis saat mendengarnya. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya, ia bisa menyapa anaknya tanpa takut lagi. Malam itu, di beranda rumah, Anjani duduk di sampingku. Matanya menatap bulan yang menggantung malu-malu di langit. Aku kira semua akan berakhir buruk, katanya. Aku menggenggam tangannya. Ini belum berakhir. Tapi kamu sudah membuka pintu yang selama ini kamu kunci sendiri. Dia menoleh padaku. Dan kamu nggak pergi, meski aku sembunyikan semuanya. Aku menggeleng. Kalau kamu jujur sejak awal, mungkin kita nggak akan sekuat ini sekarang. Tapi aku ngerti. Aku ngerti kenapa kamu pilih diam. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku janji, nggak akan ada lagi yang kusembunyikan. Aku memejamkan mata. Dalam hati, aku tahu badai belum selesai. Tapi sekarang, kami sudah di kapal yang sama. Tak ada lagi penyamaran. Tak ada lagi luka yang disembunyikan. Yang tersisa hanyalah cinta dan keberanian untuk bertahan bersama. Namun aku tahu, dunia tidak sesederhana itu. Dan cinta saja tak pernah cukup untuk membuat hidup berjalan tenang. Apalagi ketika orang-orang dari masa lalu mulai menyusun langkah baru untuk menyerang dari balik bayang.
3 hari setelah sidang terakhir, kami menerima surat undangan dari kantor Dina Oko Property. Bukan undangan resmi. Hanya sepucuk surat dalam amplop putih, tanpa kop, tanpa nama pengirim. Tapi kami tahu siapa yang mengirimkannya. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam surat itu erat-erat. Anjani berdiri tak jauh dariku. Resah. Aku tahu ini jebakan, katanya. Dina nggak pernah ngajak bicara baik-baik sebelumnya. Kenapa sekarang mendadak mau menyelesaikan semuanya secara damai? Aku menatapnya lama. Tapi kita nggak bisa sembunyi terus. Kalau dia ingin negosiasi, kita datang. Tapi aku ikut. Anjani menunduk. Aku takut. Aku berdiri, memeluknya dari belakang. Kalau kamu takut, aku akan jadi keberanianmu. Kami datang tepat waktu. Kantor itu megah, dengan dinding kaca besar dan lambang perusahaan emas menyilaukan. Kami diterima oleh seorang resepsionis dingin yang langsung mempersilakan kami ke ruang rapat. Dina sudah menunggu. Duduk di ujung meja, dengan setelan blazer merah marun dan ekspresi angkuh yang tak berubah sedikit pun sejak pertama kali kulihat fotonya. Silakan duduk, katanya datar, tanpa senyum. Kami duduk. Aku menggenggam tangan Anjani di bawah meja. Ia bergetar, tapi tetap tegak. Aku tak akan berputar-putar. Dina membuka pembicaraan. Aku tak butuh drama. Aku cuma ingin satu hal. Kamu pergi dari kehidupan kami. Selamanya. Anjani menatapnya lurus. Kamu tahu aku ibunya. Dina tersenyum sinis. Dan kamu sudah menyerahkannya bertahun-tahun lalu. Sekarang kamu datang hanya karena kamu merasa menyesal? Terlambat, Bu Anjani. Aku tak tahan. Dina, dengar. Anjani tidak minta hak asuh penuh. Dia hanya ingin bertemu anaknya secara manusiawi, tanpa ancaman, tanpa dituduh sebagai pengganggu. Dina mendengus. Manusiawi? Setelah menyelinap masuk rumah kami dan berpura-pura jadi pembantu? Itu manusiawi. Aku cuma ingin tahu dia baik-baik saja. Suara Anjani lirih, hampir tak terdengar. Dina berdiri. Langkah sepatunya terdengar menggelegar di lantai kayu ruangan itu. Kalau kamu terus ganggu hidup kami, aku pastikan kamu benar-benar kehilangan segalanya. Termasuk suamimu. Ia menatapku. Sengaja. Aku mengepal tangan, berdiri pelan, menatap matanya. Kamu boleh ancam kami. Tapi kamu nggak bisa hapus kebenaran. Anjani adalah ibunya. Dan anak itu berhak tahu siapa dia sebenarnya. Tatapan mata kami saling mengunci. Udara terasa menegang. Akhirnya Dina mengambil map coklat dari dalam tasnya dan melemparnya ke meja. Ini hasil evaluasi psikolog anak kami. Dia mulai bertanya kenapa wajah pembantunya mirip sekali dengan wanita di foto lama di kamar ayahnya. Kalau kamu terus datang, dia akan semakin bingung. Dan kalau kamu sayang anakmu, kamu akan tahu kadang yang terbaik bukanlah hadir, tapi pergi. Anjani mengangkat map itu perlahan, membaca isinya. Tangannya gemetar lagi. Dia masih ingat aku. Dia tidak butuh kamu, potong Dina tajam. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau ini selesai, kami pergi. Dina mengangguk sekali. Baik. Tapi kalau aku lihat kamu menghubungi anak itu lagi, Anjani, aku akan anggap itu pelecehan terhadap anak di bawah umur. Anjani berdiri, dengan tubuh lemas. Tapi matanya tetap menatap tajam. Kamu boleh ambil semuanya. Tapi kamu nggak bisa ambil ingatannya tentang aku. Kami keluar tanpa kata. Tapi di dalam hatiku, amarah menggelora. Sejak hari itu, Anjani berubah. Ia lebih sering termenung. Wajahnya muram. Dan malam-malam kami jadi senyap. Ia berhenti menyentuh kain-kain sulaman yang biasa ia kerjakan. Berhenti menyanyi kecil saat memasak. Rumah kami jadi sunyi seperti kuburan. Sampai suatu malam, aku mendengar tangis dari kamar mandi. Aku mengetuk pelan. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tak ada jawaban. Aku buka pintu perlahan. Dan di sana, Anjani terduduk di lantai kamar mandi, memeluk lututnya,
basah kuyup oleh air pancuran yang masih menyala. Di tangannya ada potongan foto kecil. Foto seorang anak lelaki. Senyumnya mirip Anjani. Bola matanya persis milikku. Aku nggak sanggup, Kak. Bisiknya. Aku kehilangan dia 2 kali. Aku meraih tubuhnya, mematikan air, memeluknya erat. Kamu nggak kehilangan dia. Dia ada. Dia tahu kamu ada. Dia hanya butuh waktu. Anjani memandangku dengan mata merah. Kalau nanti dia datang dan tanya kenapa aku pergi. Apa yang harus aku jawab, Kak? Aku menatapnya lekat-lekat. Jawab saja, kamu pergi untuk melindunginya. Beberapa minggu berlalu. Surat dari pengadilan datang lagi. Penjadwalan evaluasi lanjutan. Tapi bukan untuk memutuskan hak asuh. Kali ini tentang hak keterbukaan informasi. Pengacara kami mengajukan permohonan agar identitas Anjani sebagai ibu kandung tetap dicatat secara legal dan terbuka di dokumen anak tersebut. Namun tepat seminggu sebelum sidang, sebuah kejadian mengguncang kami kembali. Seseorang melemparkan batu ke jendela depan rumah kami. Di batu itu terikat secari kertas bertuliskan, "Berhenti mengganggu atau kamu akan tahu rasanya kehilangan lagi." Aku berlari keluar, tapi jalan sudah sepi. Tak ada siapa-siapa. Tetangga bilang mereka tak melihat apapun. Aku langsung lapor polisi. Tapi seperti biasa, tanpa saksi dan bukti, kasus seperti ini dianggap angin lalu. Tapi kami tahu, ancaman itu datang dari satu arah. Orang-orang yang tak ingin anak itu tahu siapa Anjani sebenarnya. Malam itu, aku duduk di teras, berjaga dengan tongkat besi di tangan. Anjani membawakanku selimut, duduk di sampingku. "Kamu nggak harus lakuin ini," katanya pelan. Aku menatap langit yang gelap. "Kamu istri aku. Rumah ini rumah kamu. Dan aku nggak akan biarin siapapun hancurkan itu." Ia bersandar di pundakku. Kali ini tanpa tangis. Hanya diam. Tapi aku tahu, dalam diamnya, ada kekuatan yang kembali tumbuh. Pagi hari sidang, suasana ruang pengadilan tegang. Dimas tidak datang. Hanya Dina dan kuasa hukumnya. Hakim bertanya, apakah pihak pengasuh bersedia mencantumkan identitas ibu kandung secara sah dalam dokumen administrasi anak? Kuasa hukum Dina berdiri, menyodorkan berkas. "Tidak, Yang Mulia." Klien kami menolak, dengan alasan melindungi kestabilan psikologis anak. Namun pengacara kami juga berdiri. Justru dengan merahasiakan identitas ibu kandungnya, anak ini telah tumbuh dalam kebohongan. Dan jika suatu hari ia tahu sendiri, trauma yang lebih besar akan muncul. Sidang berjalan panjang. Saling sanggah. Saling tunjuk data dan referensi. Dan akhirnya, hakim memutuskan. Pengadilan memutuskan untuk mencatat nama Anjani secara legal sebagai ibu kandung anak, dengan penjelasan terbatas yang dapat diakses oleh anak saat mencapai usia tertentu. Permintaan dikabulkan sebagian. Air mata Anjani jatuh. Kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena setitik keadilan akhirnya datang. Dan di hari itu, saat keluar dari pengadilan, Anjani menatap langit biru dan tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. "Aku mungkin bukan ibunya setiap hari," katanya. "Tapi sekarang dia tahu aku ada." Dan itulah yang menjadi kekuatan baru bagi Anjani. Sejak hari itu, dia mulai bangkit perlahan. Meski langkahnya masih tertatih dan luka di hatinya belum benar-benar sembuh, tapi sinar di matanya sudah kembali. Seakan beban bertahun-tahun yang membelenggunya akhirnya mulai dilepaskan, satu demi satu. Namun hidup bukanlah cerita yang berakhir manis hanya karena keadilan ditegakkan. Dunia tidak sebaik itu. Dan tak semua hati mudah menerima kenyataan, terutama mereka yang terbiasa membangun benteng dari kebohongan. Hari itu, matahari begitu terik. Kami baru pulang dari pasar ketika tetangga sebelah, Bu Rini, memanggilku dengan panik. "Mas Raka, tadi ada yang cari Mas. Naik mobil hitam. Dia nanya-nanya soal Bu Anjani." Pas saya tanya siapa dia, malah marah-marah dan langsung pergi. Aku menahan napas. Ciri-cirinya: pria, pakai kacamata hitam,
Tapi saya yakin bukan orang sini. Saya sempat lihat plat mobilnya. Dari luar kota. Aku menoleh ke Anjani. Wajahnya langsung pucat. Aku tahu siapa dia, bisiknya. Itu adik laki-lakinya Dina. Dulu dia sering ikut mengawasi aku waktu masih jadi istri Dimas. Dia kejam, Kak. Waktu itu, dia yang menyita semua barangku. Dia yang mengusirku dari rumah itu. Bahkan lebih dulu dari Dimas. Apa kamu yakin? Anjani mengangguk. Dia orang terakhir yang ingin aku temui dalam hidupku. Malamnya, kami sepakat untuk lebih waspada. Aku memasang kunci ganda di pintu. Kamera CCTV sederhana ku beli dan kutaruh di depan rumah. Tapi kekhawatiranku bukan hanya tentang fisik. Aku tahu, perang berikutnya tidak lagi soal hukum. Tapi soal intimidasi yang perlahan menghancurkan dari dalam. Dan benar saja, seminggu kemudian, teror datang dalam bentuk yang lebih halus dan lebih menyakitkan. Hari itu, surat dari sekolah anak itu datang. Bukan untuk kami. Tapi entah bagaimana, salinan surat itu sampai ke rumah kami. Di dalamnya, tertulis pengumuman bahwa anak tersebut akan pindah sekolah ke luar negeri, mengikuti program pendidikan internasional yang dibiayai langsung oleh pihak keluarga. Anjani terdiam lama setelah membaca surat itu. Mereka mau bawa dia pergi. Kak, tenang dulu. Kita bisa cari tahu kebenarannya. Kataku berusaha tenang. Padahal dadaku juga sesak. Aku langsung menghubungi pengacara. Dan dalam waktu 2 hari, informasi yang kami dapatkan membenarkan semuanya. Dina dan Dimas telah mengurus perpindahan sekolah, paspor, dan semua dokumen kepergian anak itu ke Belanda. Tanpa sepengetahuan kami. Tanpa izin dari pengadilan. Meskipun nama Anjani kini sudah tercatat secara legal sebagai ibu kandung. Kita bisa cegah ini, kan? Tanyaku kepada pengacara. Secara hukum, mereka tak bisa membawa anak ke luar negeri tanpa persetujuan kedua pihak yang tercatat sebagai orang tua. Tapi, kalau mereka nekat dan menyuap beberapa pihak, itu bisa terjadi. Terutama jika mereka punya pengaruh. Dunia seakan berputar di atas kepalaku. Aku pulang membawa kabar itu ke rumah. Anjani mendengarnya dengan mata kosong. Mereka benar-benar ingin menghapus aku dari hidup anakku. Katanya dengan suara nyaris tanpa nyawa. Aku menggenggam tangannya erat. Kita nggak akan diam. Kali ini, kita akan cegah dengan cara apapun. Hari demi hari, kami berusaha mengajukan gugatan larangan ke luar negeri. Tapi prosedurnya lambat. Dan waktu tak pernah berpihak pada mereka yang berjuang dari bawah. Sampai suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kau ingin melihat anak itu untuk terakhir kalinya, datanglah ke halaman belakang sekolah jam 4 sore besok. Sendiri. Jangan bawa Anjani. Pesan itu tanpa nama. Tapi aku tahu dari siapa itu berasal. Keesokan harinya, aku datang. Dengan hati-hati. Dengan tangan yang berkeringat. Di balik pepohonan pagar sekolah, aku melihat sosok mungil berdiri bersama seseorang. Dimas. Anak itu berdiri dengan ransel di punggung. Matanya menyapu sekitar. Polos. Tanpa tahu apapun tentang perang yang sedang terjadi antara darah dan ikatan hukum. Dimas mendekatiku. Aku cuma ingin anakku tenang. Kami akan pindah minggu depan. Jangan ganggu dia lagi. Aku menatapnya. Dia punya hak tahu siapa ibunya. Dan kamu pikir hidupnya akan lebih baik dengan tahu semua ini? Kamu pikir Anjani akan jadi ibu yang baik untuk dia? Setelah masuk rumah orang dan menyamar jadi pembantu? Itu bukan cara seorang ibu sejati. Raka. Itu cara orang terdesak. Aku menggertakkan gigi. Setidaknya dia tak pernah meninggalkan anaknya. Bukan seperti kamu, yang menukar anak dengan stabilitas status sosial. Dimas terdiam. Tatapannya mulai redup. Aku nggak akan larang dia cari ibunya nanti, katanya akhirnya. Tapi untuk sekarang, biar dia tumbuh tenang. Jangan ganggu dia. Aku tak menjawab, hanya menatap anak itu, yang sedang bermain dengan rumput. Tak tahu bahwa dua pria di depannya sedang memperjuangkan hak atas keberadaannya. Dan saat itu, anak itu berbalik, menatapku,
menatap dalam. Seakan ada yang mengalir dalam darahnya yang memberi isyarat tak kasat mata. Ayah siapa itu? Tanyanya pada Dimas. Aku terpaku. Dimas menoleh cepat. Cuma temannya ayah, nak. Tapi anak itu terus menatapku. Lama. Namanya mirip seperti yang disebut Bu Maya dulu. Dimas pucat. Aku langsung berbalik pergi. Tak ingin melihat lebih banyak lagi. Tapi aku tahu, meski anak itu belum mengerti sepenuhnya, benih keingintahuan sudah tumbuh. Hari itu, aku pulang tanpa banyak bicara. Tapi Anjani sudah tahu dari wajahku. Mereka akan pergi. Tanyanya. Aku mengangguk. Anjani menarik napas panjang. Lalu tersenyum. Sebuah senyum damai. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Tapi, aku senang. Karena setidaknya dia akan tumbuh jadi anak yang ingin tahu. Dan suatu hari dia akan mencariku. Aku mendekatinya. Memeluk tubuh rapuhnya erat-erat. Dan saat hari itu datang, dia akan menemukanmu sudah siap menerima dia. Sebagai ibu bukan pembantu. 3 bulan kemudian, rumah kami tak lagi penuh kecemasan. Tak ada lagi ancaman. Tak ada lagi surat dari pengadilan. Tapi yang ada hanya rindu. Rindu yang tak bisa diusir. Hanya bisa dijaga. Anjani mulai menulis buku harian. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Setiap hari, ia menulis surat. Tentang hari-hari biasa. Tentang harapan. Tentang masa kecil sang anak yang tak sempat ia rangkul. Aku akan kumpulkan semuanya. Nanti, kalau dia besar dan mencariku, aku akan berikan semuanya. Biar dia tahu, ibu yang dia cari tak pernah benar-benar pergi. Katanya padaku. Dan aku tahu, cerita kami belum selesai. Tapi untuk sekarang, kami sudah cukup kuat untuk berdiri di tengah badai berikutnya. Kami hanya menunggu. Menunggu pintu diketuk dari arah yang tak terduga. Dan saat itu terjadi, kami siap membuka pintunya.